Tafsir Surat An-Nasr ayat 1-3. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Surah An-Nasr adalah surah terakhir yang diturunkan di Mekah dengan lengkap setelah hijrah, sebab ia turun pada tahun terjadinya Fathu Mekah. Ubaidullah bin Abdillah bin Utsbah berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku, "Wahai Ibnu Utsbah, apakah kamu tahu surah terakhir dari Al-Quran yang diturunkan?" Aku menjawab, "Ya, surah An-Nasr." Ibnu Abbas berkata, "Kamu benar." Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengungkapkan, surah An-Nasr diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah hari Tasyrik. Beliau tahu itu adalah tanda perpisahan, maka beliau meminta agar tunggangan beliau, Al-Qaswa, diambil, kemudian beliau berdiri dan berkhutbah di depan orang-orang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, Umar sering membawa aku masuk bersama para pejuang Badar yang sudah tua-tua, yaitu dalam pertemuan. Seakan-akan salah satu dari mereka menemukan dalam dirinya keraguan pada diriku. Lalu dia berkata, "Mengapa dia dibawa masuk bersama kami, sementara kami mempunyai anak-anak seperti dia?" Umar berkata, "Dia adalah orang yang kalian sudah tahu." Lalu Umar pada suatu hari mengundang mereka. Dia membawaku masuk bersama mereka. Aku tidak melihat dia mengundangku dalam pertemuan mereka kecuali untuk memperlihatkan kepada mereka. Lalu Umar berkata, "Apa pendapat kalian tentang firman Allah di surat An-Nasr ayat 1? Sebagian dari mereka berkata, "Kita diperintahkan untuk memuji dan memohon ampun kepada Allah apabila Dia memberikan pertolongan kepada kita dan memberi kemenangan kepada kita." Sebagian dari mereka diam, tidak mengatakan sesuatu. Lalu Umar bertanya kepadaku, "Apakah seperti itu kamu berpendapat, wahai Ibnu Abbas?" Aku menjawab, "Tidak." Umar bertanya, "Apa pendapatmu?" Aku menjawab, "Itu adalah ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberitahukannya kepadanya di surat An-Nasr ayat 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu adalah tanda ajalmu. Dan di ayat berikutnya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Umar berkata, "Aku tidak mengetahui makna ayat itu kecuali apa yang kamu katakan." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4970. Penafsiran teman-teman Umar radhiyallahu anhu dari kalangan para sahabat itu merupakan penafsiran yang indah dan benar. Mereka berkata, kita diperintahkan memuji, mensyukuri, dan bertasbih kepadanya jika Allah menaklukkan kota-kota dan benteng-benteng untuk kita. Tafsir ini memiliki penguat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memuji Allah, memohon ampun kepadanya, dan sholat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pada hari Fathu Mekah melaksanakan sholat 8 rakaat. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat ini adalah sholat duha. Sebagian yang lain berpendapat bahwa sholat itu bukan sholat duha, sebab status beliau saat itu musafir dan tinggal di Mekah selama 19 hari. Beliau menjamak qashar sholat dan tidak berpuasa di bulan Ramadan karena safar. Bagaimana mungkin beliau sholat duha 8 rakaat? Itu adalah sholat yang dilaksanakan karena kemenangan. Yang benar adalah beliau saat itu melaksanakan sholat kemenangan. Setiap 2 rakaat ada 1 salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca salam pada Fathu Mekah dalam setiap 2 rakaat. Apa yang ditafsirkan oleh Umar dan Ibnu Abbas juga benar dan bagus.
Mereka berpendapat bahwa itu adalah ucapan duka cita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat ini. Allah memberitahu bahwa apabila Mekah telah ditaklukkan dan orang-orang masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka beliau sudah melaksanakan tugas dan risalah serta telah selesai dari kesibukannya di dunia. Karena itu, beliau harus mempersiapkan diri untuk mendatangi Allah. Akhirat itu lebih baik baginya daripada dunia. Tuhannya akan memberikan nikmat-nikmat kepadanya sampai dia ridho. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika surah An-Nasr turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu bahwa dirinya akan wafat. Beliau pun mulai melaksanakan amalan yang paling giat dalam urusan akhirat. Beliau bersabda, Tuhanku mengabariku bahwa aku akan melihat tanda pada umatku. Dia memerintahkanku jika aku melihat umatku agar aku menyucikannya, yaitu bertasbih, dengan memujinya dan memohon ampun kepadanya. Sungguh dia maha menerima taubat. Aku sudah melihatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu surat An-Nasr ayat 1-3. Yang dimaksud dengan Al-Fath atau kemenangan dalam firman-Nya di surat An-Nasr ayat pertama adalah Fatu Mekah. Sebab kampung-kampung Arab menunggu keislaman mereka pada Fatu Mekah. Mereka berkata, jika Muhammad menang atas kaumnya, maka dia adalah seorang nabi. Ketika Allah menaklukkan Mekah untuk nabinya, maka mereka masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Tidak sampai 2 tahun, Jazirah Arab bersatu padu beriman. Tidak tersisa di semua kabilah Arab kecuali menyatakan keislamannya. Demikian tafsir surat An-Nasr ayat 1-3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.